semangat memuji Tuhan anak muda. Berikan tepuk tangan lebih meriah lagi untuk Tuhan. Bersama kita katakan, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Sebab kau megah bagiku segenap jiwa kami, pada segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. anak muda siap. One, two, three, go. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Kita panggil namanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau yang termegah. Megah bagiku, Amin. segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, Hanya Kau Tuhan. hanya Kau yang layak ditinggikan. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja Kau Tuhan. ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sebab hanya Dia Raja yang termulia. Haleluya. Berikan tepuk tangan di atas kepala. Bersama kita katakan, Kaulah sumber kemenangan kami. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku,
Saya mau berbicara mengenai realitas. Tema besar kita adalah a chance to be changed. Sebuah kesempatan untuk diubah. Tetapi saya tidak bisa berbicara mengenai hal ini kalau kita belum menyadari apa yang dimaksud dengan realitas. Sebab selama ini yang kita pahami sebagai realitas adalah segala sesuatu yang kita bisa lihat, kita bisa dengar, kita bisa sentuh, yang tentunya lebih bersifat materi, yang bisa membuat jiwa merasa gembira, atau sebuah kedudukan atau kehormatan yang membuat hati merasa gembira, itulah realitas. Dan kita dari kecil sudah membangun pengertian atau konsep realitas seperti itu. Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal 4, kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, sebab yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Kita baca dulu ayat itu supaya kita bisa lebih tersentuh oleh kebenaran. 2 Korintus pasal 4 kita baca ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 4 ayat 18 bisa dibantu untuk dibacakan. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dunia ini mengasuh, mendidik, mengindoktrinasi manusia untuk terikat dengan konsep realitas yang salah. Apalagi di dunia barat. Kuasa kegelapan benar-benar sukses. Tuhan dianggap tidak ada atau dianggap tidak perlu ada. Filsafat itu namanya nihilisme. Nihil, tidak ada. Tidak ada Tuhan, tidak ada dewa. Kalaupun ada dianggap tidak ada. Nihilisme. Padahal manusia itu makhluk kekal. Semua yang tadi saya katakan sebagai realitas itu hanya bisa dialami sementara manusia memiliki tubuh fana ini, yang satu kali harus diakhiri, yang disebut kematian, diakhiri oleh kematian. Dan setelah manusia mengalami kematian, maka semuanya lenyap seperti uap. Nah, pada waktu itulah orang baru mengerti, ini orang Kristen ya, apa artinya mamon yang tidak jujur. Mamon yang tidak jujur artinya mamon yang tidak dapat dipercayai, atau mamon yang menipu. Sebab ternyata apa yang menggembirakan, membahagiakan, yang bisa menjamin, lenyap begitu saja. Dan ini akan berdampak penyesalan. Sebab ternyata apa yang selama ini dianggap realitas itu sesuatu yang menipu atau tidak bisa dipercayai. Adapun realitas yang
sesungguhnya yang Paulus katakan, kami memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Apa itu? Tuhan dan kerajaannya. Bahwa kita akan mati, setelah itu akan ada kebangkitan. Setelah ada kebangkitan, maka ada pemisahan orang-orang yang diperkenankan masuk dunia yang akan datang di langit baru, bumi baru, dan orang-orang yang terbuang selama-lamanya. Pengertian seperti ini tentu tidak favorit, bukan hanya di kalangan orang muda. Orang tua pun juga tidak merasa membutuhkan kebenaran ini, karena konsep berpikirnya sudah begitu duniawi. Bahkan banyak gereja pun yang dibicarakan hanyalah berkat jasmani, mujizat, sehingga tidak mengajarkan kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan, yang prinsip kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Tidak pernah atau kurang diajarkan. Kalian yang masih muda-muda harus mulai memikirkan hal ini dengan serius. Sebab kalau ruangan hatimu sudah terlalu lama diisi dengan konsep yang salah dari dunia ini, maka ruangan hatimu tidak akan ada tempat lagi untuk kebenaran Alkitab. Kita hidup di dalam perjalanan waktu. Dan perjalanan waktu itu sebenarnya menggetarkan. Tadi saya berlutut berdoa sebelum saya berkhutbah. Tuhan, mungkin ini khutbahku yang terakhir. Karena aku tidak tahu apakah aku masih punya kesempatan hidup besok. Aku minta Tuhan taruh firman-Mu di mulutku. Tetapi hari ini juga dari tadi saya sudah berdoa. Tuhan beri aku kesempatan untuk berubah. Saya sendiri juga berdoa supaya saya berubah. Karena cara berpikir saya, gaya hidup saya yang dulu, itu sisa-sisanya masih ada. Walaupun saya pendeta. Tetapi dulu saya tidak mengerti kebenaran seperti hari ini. Jadi sisa-sisa dari cara berpikir yang salah atau yang sering kita kenal sebagai manusia lama masih melekat. Nah, itu harus kita tanggalkan. Nah, kalau kita tahu realitas itu Tuhan dan kerajaannya, maka kita belajar memperhatikan ini, firman Tuhan ini. Nah, kita baca dari ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Iya. Mungkin kalau kalian orang muda ya, tidak terlalu peduli dengan kemerosotan fisik karena kamu masih muda ya. Tapi kalau orang-orang tua seperti Paulus dalam usia tuanya mewakili orang-orang tua, itu bisa menghayati apa artinya kemerosotan fisik. Rambut yang mulai botak, gigi yang mulai tanggal, kulit yang makin keriput, mudah sakit, mudah lelah, ya. Itu namanya merosot. Manusia lahiriah itu pasti merosot. Tapi manusia batiniahnya dibaharui dari hari ke hari. Manusia batiniah ini artinya karakter, watak. Jangan sampai ketika manusia lahiriahnya semakin merosot,
manusia batiniahnya tidak bisa lagi dibaharui. Mengapa? Karena tidak mengalami pertumbuhan yang wajar, yang normal, yang baik. Sama seperti fisik kita. Kalau kalian yang masih muda sakit, tidak minum obat pun bisa sembuh. Karena tubuh kita bisa mengobati diri sendiri. Enzim-enzim yang Tuhan taruh dalam diri kita itu luar biasa. Tetapi ketika usia tertentu, banyak enzim positifnya yang sudah tua, sudah mati, itu susah. Dan saya beritahu karena saya melihat sendiri pengalaman ini, orang-orang yang sudah tua atau mengalami sakit dalam stadium tertentu, obat pun tidak bisa dimasukkan di tubuhnya. Makanan sebagus apapun tidak bisa lagi meregenerasi tubuhnya. Metabolisme tubuhnya sudah tidak bisa diperbaiki sama sekali. Nah, ini sudah tidak ada kesempatan untuk meregenerasi fisik. Nah, tidak heran kalau ada orang-orang sakit yang disuruh oleh dokter pulang saja. Pulang, beri makan apa yang diminta, ya kumpulkan keluarga. Karena dokter sudah tahu ini sudah stadium yang tidak bisa diobati. Ini fisik. Manusia batiniah, karakter seseorang, jiwa seseorang, itu pun juga bisa mengalami keadaan seperti ini. Dalam satu level tidak bisa diperbaiki lagi. Mungkin, dan ini kemungkinan besar, kalian punya teman-teman yang begitu rusaknya, sampai tidak bisa dinasehati, sampai tidak bisa ngerti, itu salah. Tidak boleh begitu. Tapi tidak ngerti. Tidak ngerti. Sebenarnya ini juga paralel atau sejajar dengan logika atau rasio. Orang kalau tidak pernah melatih diri, ya seperti kalau tidak pernah sekolah, ya tidak pernah duduk di bangku sekolah dasar, sekolah menengah pertama, SMP, masuk SMA, tidak bisa. Harus dimulai dari menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai sekian. Dimulai dari 3 tambah 3, terus. Nah, bayangkan kalau orang sudah usia, tidak usah sampai 60 tahun. Umur 25, 30 tahun saja sudah rumit kalau sudah mengerjakan matematik yang sulit kalau tidak melatih dari sekolah dasar. Itu logika. Perasaan juga begitu, sama. Manusia batiniah atau jiwa manusia begitu. Kalau terlalu lama tidak mengalami perubahan yang benar, yang normal, yang baik, sampai tidak bisa diubah lagi. Manusia lahiriah merosot, tapi manusia batiniahnya mestinya dibaharui dari hari ke hari. Kalau saya boleh jujur, saya beritahu kepada kalian, saya sebagai pendeta berkhotbah di orang-orang tua, di kebaktian umum, itu sekian persen hati saya ada perasaan pesimis. Saya khotbah sebagus apapun, ya nanti orang-orang ini kembali lagi. Seperti kertas ini ada ditekuk, ya. Kita tarik begitu, nanti balik lagi. Ada sekian persen perasaan saya itu pesimis. Makanya kita berkejar-kejaran dengan waktu. Saya sangat giat bagaimana membangun sekolah-sekolah di daerah. Bukan hanya perguruan tinggi, tapi
perguruan tinggi teologi maksud saya, tapi juga dari SD, SMP, bahkan dari PAUD. Lalu ada sekolah-sekolah yang bangkrut atau hampir bangkrut, kita pulihkan kembali. Kadang-kadang, ya, honestly I want to say I'm so tired, ya, exhausted, saya capek. Saya tidak mau, bebannya banyak. Dan banyak sekolah-sekolah Kristen yang kolaps. Karena sekolah-sekolah negeri mendapat dukungan dana dari pemerintah gratis, ya. Beda dengan sekolah-sekolah yang bagus, ada sekolah-sekolah yang bagus, yang favorit, tapi hanya orang-orang kaya yang bisa masuk. Lalu orang-orang Kristen yang kurang mampu, ya membawanya ke sekolah negeri. Ya bagus juga. Tetapi ada sekolah-sekolah negeri yang pendidikan agama Kristennya tidak jelas. Nah, kalau sekolah-sekolah Kristen ini masih eksis, wah, itu peluang yang bagus untuk mempersiapkan mereka. Kalau di Muslim itu ada pesantren, dari SD, SMP dididik mereka, dididik beragama. Ada yang bangun pagi, pada jam-jam sembahyang, sholat mereka lakukan. Tidak heran mereka menjadi orang-orang beragama yang patuh dalam keyakinannya. Tetapi orang-orang Kristen kurang. Apalagi kalau kita melihat acara-acara televisi itu bukan didominasi oleh agama Kristen. Jadi tidak heran kalau orang-orang Kristen itu bisa mudah pindah agama. Dan ini mestinya menjadi keprihatinan kita. Bagi saya itu keprihatinan, saudara. Susah hati. RYC siap memuji nama Tuhan, amin. Amin. Come on. Boleh kita sambil bertepuk tangan bersama-sama. Naikkan sorak-sorai kita bagi Tuhan. Haleluya. Katakan kau batu karang yang teguh, kota bentengku, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau, penyelamat kami, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, 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 Engkau mulia. Haleluya,
bersama-sama. Tuhan kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku. Teman semua katakan Tuhan kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendakmu sempurna. Tuhan kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku, rahmatmu. Tuhan kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku. Kita tidak sedang membela yang namanya Rehobot atau GSKI atau RYC. Kita sedang membela pekerjaan Tuhan, bagaimana kita menarik sebanyak mungkin orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Membuka pikiran mereka untuk mengerti realitas, yaitu Allah dan kerajaannya, Tuhan dan kerajaannya. Untuk menggarap karakter, ini penting. Untuk menggarap karakter manusia batiniah. Bukan hanya sekedar menjadi baik. Kalau hanya menjadi baik, banyak agama atau semua agama mengajarkan kebaikan. Pendidikan budi pekerti, etika, mendidik orang menjadi baik. Tetapi kita menjadi sempurna seperti Yesus, memiliki keagungan. Nah, ini yang kurang. Saya menyadari bahwa saya juga telah melewati tahun-tahun di mana saya tidak berani berkata kepada orang, ikutilah teladanku. Baru sekarang saya berani berkata, ikuti teladanku. Kenapa? Karena cara hidup saya dulu masih ada bengkoknya. Ya tentu sekarang belum sempurna. Tapi bisa berkata, ikuti teladanku. Dan tentu pengurus-pengurus di sini jangan hanya bisa memimpin secara organisasi, secara teknis, kegiatan pelayanan, tetapi pengurus-pengurus harus bisa berkata, ikutilah teladanku. Jika tidak demikian, maka pelayanan ini tidak akan berjalan dengan baik dan benar. 1 Petrus pasal 3, mari kita buka. 1 Petrus pasal 3, ayat yang keempat. 1 Petrus pasal 3 ayat yang keempat. Mari dibaca. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Saya membayangkan, dan ini memang akan terjadi, jeritan satu orang masuk neraka akan membuka pikiran pada waktu itu betapa berharganya manusia itu. Jeritan ketika orang dibuang dalam api kekal, betapa berharganya jiwa manusia. Jiwa kalian ini berharga. Tetapi tahukah kalian, sadarkah, tentu tahu, tapi sadarkah bahwa ada musuh Allah yang jahat, yaitu kuasa kegelapan, yang memang memposisikan diri sebagai musuh Allah, yang mau menarik sebanyak mungkin orang masuk dalam persekutuan dengan kegelapan supaya bisa diseret ke dalam api kekal, dan itu melukai hati Allah yang mengasihi manusia. Dan tanpa sadar banyak orang dipakai setan
untuk mempengaruhi manusia lain. Lewat lagu, lewat film, lewat pergaulan. Kita sebagai antek-anteknya Tuhan Yesus, sebagai hamba-hambanya Tuhan Yesus, kita yang memposisikan diri di pihak Tuhan Yesus, kita mempengaruhi orang supaya memikirkan Tuhan dan kerajaannya. Tetapi jumlahnya sangat sedikit. Bahkan tidak jarang gereja pun menjalankan pelayanannya karena tradisi, karena karir. Pendeta harus khotbah, pendeta juga punya rumah tangga, semua dapat duit, bisa beli mobil bagus, punya simpanan uang. Ini jadi profesi, bukan jadi dedikasi, bukan pengabdian, tapi cari uang. Nah kalau sudah begitu, bayangkan jemaat mau dibawa kemana? Kita yang serius mau membawa orang ke surga saja, tidak mudah mengubah manusia. Manusia batiniah ini yang berharga di mata Allah, itu perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut, bukan hanya menjadi orang baik, roh yang lemah lembut dan tentram seperti karakter Kristus, dan itu berharga di mata Allah. Jadi kalau kita ke kuburan, kita baca nama-nama orang yang pernah kita kenal ya, atau nama-nama orang lain yang tidak kita kenal. Begitulah hidup singkat. Mereka mati tidak membawa apapun, lenyap. Seandainya sejak mereka hidup, mereka bertumbuh di dalam manusia batiniahnya untuk berkarakter seperti Kristus, itu harta abadi. Tubuhnya dikubur, hartanya ditinggal, kejayaan, nama besar dilepaskan. Tetapi manusia batiniahnya abadi. Abadi. Oleh sebab itu kita jangan sampai kehilangan kesempatan. Perjalanan waktu itu luar biasa, menggetarkan, jalan terus. Dan usia manusia itu berkisar 26.000 hari sampai 30.000 hari. Kalau sekarang usia saya 60, ya kalau umur 70 tahun saya dipanggil Tuhan, ya tinggal 3.600 hari. Aduh, singkat. Setiap hari itu umur kita tergerus. Setiap ulang tahun itu umur kita kurang setahun. Orang bilang panjang umurnya, salah. Pendek umurmu. Pendek umurmu, pendek umurmu, pendek umurmu, segera mati. Segera mati, segera mati. Tiup lilinnya. Kan begitu. Kok panjang umur loh. Lagi pula kualitas hidup manusia itu bukan ditentukan panjangnya loh, tapi kualitasnya. Banyak orang tua berkata, umur om ini sudah 79 tahun. Wah, bangga umurnya panjang. Tapi om selama 79 tahun bikin apa om? Bikin apa ya? Aduh. Waktu itu jalan terus. Kita ukuran normalnya kan 26.000 berapa gitu, 26.000 sekian sampai ya oke lah 29.000 sekian, oke. Tapi kan kadang-kadang orang meninggal di usia yang tidak tentu. Orang bisa mati setiap saat tahu. Nah, kesempatan yang Tuhan berikan ini harus kita gunakan. Ini sebenarnya mengumpulkan harta di surga itu ini.
Ada orang berkata, kasih duit banyak ke gereja. Nanti harta kita banyak di sana. Oh, bukan. Saya bukan melarang memberi uang ke gereja. Gereja harus kita dukung. Tapi harta di surga kita itu bukan karena kita memberi uang di gereja. Karena hati kita dibaharui. Iya. Kita sekarang membuka Alkitab. Efesus. Dari ayat 14. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Jadi mulai sekarang harus mengalokasikan waktu membaca Alkitab, membaca buku-buku rohaninya Om Eras yang tipis-tipis dulu. Ya, yang temanya itu tipis-tipis itu kan. Yang satu hari satu bab. Judulnya misalnya penghakiman, jangkauan berpikir. Itu kan memang didesain untuk 30 hari, 30 bab, 31 bab. Kalau harinya sampai tanggal 31. Satu hari satu bab. Kamu kalau ada waktu juga buka YouTube, jangan buka yang lain, buka khotbahnya Om Eras, Erastus. Nah, itu khotbahnya ada di situ. Keren. Swear, keren. Siapa yang promosi barang saya kalau bukan saya sendiri? Nanti dibuka di YouTube ya. Karena saya di luar kota, saya ketemu orang-orang yang Pak Eras ya. Ya, saya lihat Pak Eras di YouTube. Bagus. Ya, mantap. Tapi satu kali saya naik pesawat. Bapak-bapak itu krunya bilang, Pak Erastus ya? Oh iya. Saya tanya, Bapak Kristen ya? Enggak. Saya bukan Kristen, tapi saya lihat Bapak di YouTube. Keren. Aduh. Memang kita ini sudah sejak 10 tahun lebih loh. Aktif di medsos sebelum medsos booming seperti hari ini, dari dulu. Ya. Tapi kalian yang adalah orang sendiri harus mendengar khotbah Om Eras supaya mindsetmu dirubah di sini. Karena tujuan pelayanan itu kan merubah karakter, merubah kodrat. Jadi manusia batiniah yang cemerlang itu sebenarnya kodrat yang diubah. Nanti ya buat tema lagi judulnya mengubah kodrat. Kamu mesti ajak teman-temanmu. Kamu dengar pendeta gua khotbah. Keren. Mengubah kodrat. Dia bingung. Kok ada kodrat-kodratan? Ada, yuk dengerin. Sekarang Efesus pasal berapa tadi? 5 ayat 14. Ari, baca. Itulah sebabnya, ayo. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kamu bangkit. Bukan begini, Tuhan bangkitkan aku. Nggak bangkit-bangkit. Kita yang bangkit sendiri. Ayo bangkit. Ayo sediakan waktu bertemu Tuhan. Menyembah, meditasi, saat teduh. Kalau kau punya kamar sendiri, kamu kunci, kamu saat teduh. Sampai kamu itu bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Wah, itu indah sekali. Tak ternilai harganya. Sungguh, kamu tidak akan menyesal. Kamu sangat beruntung. Tuhan seperti tidak ada, dianggap tidak perlu ada, maka Tuhan menjadi seakan-akan mati untuk orang-orang itu. Seakan-akan mati untuk orang-orang itu.
Saya pernah ketemu seorang wanita di pesawat, kemudian duduk di samping saya. Wah, cantik. Dia mengunjungi boyfriendnya yang di Indonesia. Dari Eropa dia, jadi bahasa Inggrisnya juga kadang-kadang berantakan. Kalau tidak salah orang Swiss. Saya tanya gini, are you Christian? Yes, I'm Christian. Oh. Are you going to church? What for going to church? Tabok loh. Saya kaget loh jawabnya loh. Ini kalau orang bule ngomong apa adanya kan. Di mulut juga di hati. What for going to church? Saya jadi seperti konyol gitu. Aduh, kalau tahu begini gue gak nanya tadi. Dia gak perlu, dia ngaku Kristen, tidak pergi ke gereja. Tuhan itu seperti mati bagi dia. Mungkin kalau lihat orang-orang Kristen yang rajin ke gereja, bingung dia. Sebab dari kecil sudah tidak dididik lagi ke gereja. Kita bangkit. Jangan seperti negara-negara Kristen yang Kristennya hilang, orang mudanya habis. Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Terus Kristus akan bercahaya atas kamu. Betul nggak? Kita yang harus bangkit. Kalau kita tidak bangkit, tidak membangkitkan diri sendiri, tidak pernah. Kadang-kadang orang tidak ngerti itu bahwa dia punya kehendak bebas, dia menentukan nasibnya. Tuhan, kemudikan hidupku. Loh, Tuhan kasih kamu pikiran perasaan untuk mengemudikan hidupmu sendiri kok. Tuhan, kemudikan hidupku. Artinya begini, Tuhan, jadikan aku robot. Itu sebenarnya melanggar tatanan. Tidak tepat. Lalu baca berikutnya. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikanlah dengan seksama. Vos peripatiete, artinya perhatikanlah kebiasaanmu, cara hidupmu. Perhatikan. Dan ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah kesempatan. Terus. Karena hari-hari ini adalah jahat. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita harus mengerti. Kita harus bangkit. Kita harus menggunakan waktu. Dan memperhatikan cara hidup kita. Satu hal. Pasti kita mengenali kekurangan kelemahan kita. Pasti. Tuhan tidak mungkin membawa kita ke situasi di mana kita tidak bisa tidak berbuat dosa. Tidak bisa tidak terus dalam kelemahan. Tidak mungkin. Kita mesti mencatat kelemahan-kelemahan kita. Kalau dulu waktu saya masih muda, saya punya kelemahan, tidak saya tulis. Saya beri kode, misalnya begini. Ini kelemahan bidang apa? Ini. Yang tahu cuma saya. Saya punya catatan kecil. Sungguh. Kalau saya gagal melakukan hal itu, saya catat. Dia tidak tahu orang. Kalau membaca buku harian saya, dulu kita suka punya buku harian. Sekarang saya jarang melihat orang punya buku harian. Dulu saya punya buku harian. Atau orang-orang punya buku harian. Di dalam buku harian saya juga saya tulis. Saya mau apa, pergumulan saya apa, yang saya doakan apa. Beberapa waktu lampau ya, saya lupa kapan itu. Saya menemukan buku harian saya waktu saya masih mahasiswa. Lalu di situ ada doa begini. Tuhan, aku berdoa supaya aku jadi gembala sidang. Hari ini jadi gembala sidang. Itu ada catatan. Nah, saya punya tanda-tanda begini. Saya kira saya harus mengkhotbahkan hal yang sama ini di lain kesempatan supaya saya membreakdown
khotbah ini secara aplikatif. Bagaimana kita menggunakan kesempatan untuk berubahnya bagaimana. Yang saya sampaikan hari ini itu dasarnya atau landasannya, landasan Alkitabnya. Waktu kita itu singkat. Ayo kita berusaha. Kita tidak akan pernah menyesal. Sebab realitas abadi itu Tuhan dan kerajaannya. Dan kalau kita arahkan diri kita kepada Tuhan dan kerajaannya, kita membenahi diri. Bukan hanya jadi orang baik, tapi jadi manusia seperti yang Tuhan kehendaki. Manusia Allah seperti yang Tuhan inginkan. Selamat berjuang. Amin.